10 kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Kayu Luwes, Aceh, dan 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Inilah pos Tripo Jaya sudah hanyut, Komandan. Titi sudah hanyut, Komandan. Banjir bandang menerjang kawasan Putri Betung, Aceh, Gayo, Aceh. Akses jalan di wilayah tersebut juga terputus total. Selain permukiman warga, sejumlah fasilitas umum rusak berat termasuk 29 jembatan penghubung putus total. Menurut warga, banjir bandang di wilayah tersebut menjadi yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, petugas gabungan juga menemukan jenazah dari pemakaman warga yang tergerus air sungai akibat banjir bandang di Sungai Desa Unin Puni. Oh Kak, tunggu biar ini ya Pak. Sementara itu, pemirsa, Basarnas mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Delapan korban banjir bandang Kabupaten Agam, Sumatera Barat diangkut menggunakan helikopter milik Basarnas. Dipimpin Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk mendapatkan penanganan. Selain mengerahkan helikopter, Basarnas juga mengerahkan personil tambahan lewat jalur laut untuk melakukan pencarian dan mengevakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, Kementerian Kehutanan buka suara soal video viral gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara. Dugaan sementara gelondongan adalah kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Kementerian Kehutanan buka suara soal beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan tumpukan gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Namun pemeriksaan secara menyeluruh masih perlu dilakukan tim Gakum Kemenhut. Tim Gakum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar, termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah yang sekarang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dwi mengatakan tidak menutup kemungkinan kayu-kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang biasanya dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHT di APR. PHT adalah penebangan hak atas tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari PHT itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sebelumnya, rekaman video yang diunggah di media sosial diduga berasal dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir. Sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Pemirsa, ratusan hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Ini pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung sehingga meluber ke permukiman warga.
Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solo dalam menghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solo, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer, karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi, dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan, ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh.